مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Brunei Darussalam ternyata adalah negara yang kedua dari Asia yang terkaya. Jom mari kita tengok apakah sumber ekonomi Brunei Darussalam atau hasil negara mari pada mana. Maka kita mari tengok dalam klip video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Salawat di atas Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, wahai pelajar yang saya kasihi semua, minggu yang ke-15 kita nak ngaji mengenai masalah kemasukan agama Islam di negara Brunei Darussalam. Maka insya-Allah minggu yang ke-16 hari ini kita ngaji mengenai masalah sumber daya kekayaan ekonomi dalam negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, ternyata agama Islam adalah agama di Brunei Darussalam, agama yang mayoriti adalah 97% adalah agama Islam yang menganut oleh rakyat-rakyat negara Brunei Darussalam. Dan Sultan Brunei Darussalam merupakan ketua agama negara itu. Dan agama lain sepertinya agama Buddha atau sasana Buddha dianuti oleh kaum Cina dan Kristian, iaitu 10% daripada 100%. Dan juga kepercayaan animis dengan jumlah yang amat kecil, iaitu kira-kiranya 2% yang percaya lain daripada agama Buddha dan juga agama Islam. Alhamdulillah, wahai pelajar, maka kita tengok sejarah penumbuhan negara Brunei. Negara Brunei ni keluasan anaknya dalam sekitar 5,755 km persegi. Misalnya kita tengok sikit sangat. Satu jangwak dalam jangwak negeri Sia kita tengok. Dan juga percakonnya atau penduduk dalam negara Brunei Darussalam dalam sekitar 440,000 jumlah penduduk dalam negara Brunei. Artinya dalam percakonnya sisen 60,000 kon. Sekitar tu pelajar. Maka saya ada satu video untuk kita tambah wasai mengenai masalah sumber daya ekonomi mari mana dalam negara Brunei Darussalam. Kita tengok negara Brunei ni negara yang terkaya dalam Asia. Dan misalnya kita tengok selepas daripada Singapura yang pertama, maka Brunei Darussalam ni adalah negara yang terkaya dalam Asia. Maka kita tengok mari mana hasil-hasil yang masuk negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jaya Entertainment. Mari kita lihat peta ini. Kita bukan mau bahas Indonesia ya. Ya, kali ini kita akan bahas negara kecil yang nyelip di Pulau Kalimantan. Negara itu adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah bukti bahwa Pulau Kalimantan sebenarnya menyimpan kekayaan alam yang luar biasa besar. Kenapa? Karena Brunei Darussalam yang hanya menempati sekitar 14% dari total luas wilayah Pulau Kalimantan saja bisa masuk menjadi 5 besar negara terkaya di dunia. Seharusnya Indonesia yang menempati 75% Pulau Kalimantan bisa jauh lebih kaya dari Brunei Darussalam. Meskipun pada faktanya tidak demikian. Brunei Darussalam terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan, berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Di darat, Brunei diapit oleh negara Malaysia. Penduduknya tidak banyak, sekitar 420.000 saja. Sebagai salah satu negara terkaya di dunia, rakyat Brunei hidup sangat sejahtera karena semua fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pajak pribadi ditanggung oleh Kesultanan Brunei. Belum lagi nilai pendapatan per kapita rakyat Brunei juga sangat fantastis, mencapai 430 juta rupiah per tahun pada tahun 2019. Sehingga 2 dari 3 penduduk Brunei memiliki mobil pribadi. Angka melek huruf di Brunei juga jadi salah satu yang terbesar di dunia, yaitu mencapai 93%.
Kehidupan keluarga Sultan Brunei juga sangat glamor dan mewah. Bahkan Sultan Brunei yaitu Sultan Hasan Al-Bolkiah dinobatkan sebagai kolektor mobil mewah terbanyak di dunia dengan jumlah koleksinya mencapai 7.000 unit dari berbagai merek-merek mewah terkenal di dunia. Faktanya Sultan memang sangat kaya raya. Pertanyaannya adalah, dari mana kekayaan itu berasal dan bagaimana cara Brunei menjadi sangat kaya? Baik, kita lihat sejarah Brunei terlebih dahulu. Sebelum minyak dan gas ditemukan di Brunei, Brunei hanyalah negara kecil yang miskin dengan komoditi ekspor utamanya adalah karet dan sagu. Namun pada tahun 1899, eksplorasi pencarian minyak dan gas di Brunei dilakukan. Tercatat ada 6 perusahaan yang terlibat dalam proses eksplorasi minyak di Brunei tersebut. Salah satunya adalah Royal Dutch Shell. Namun penemuan minyak mereka selama bertahun-tahun belum memenuhi kriteria untuk ditambang secara komersil. Akibatnya pada tahun 1918 ke-6 perusahaan tersebut mundur kecuali Royal Dutch Shell yang bertahan. Hingga pada akhirnya tahun 1929 sejarah penting bagi Brunei terjadi karena pada tahun itulah cadangan minyak dan gas alam komersial untuk pertama kalinya ditemukan di wilayah Seria oleh British Malayan Petroleum Company yang merupakan anak perusahaan Royal Dutch Shell. Nah, sekarang perusahaan tersebut berubah nama menjadi Brunei Shell Petroleum Company. Penemuan minyak dan gas komersial di Brunei memang butuh proses hampir seperempat abad. Namun penemuan itu perlahan-lahan namun pasti membuat Brunei semakin mantap dalam ekonomi. Dengan luas wilayah yang sangat kecil, Brunei menjadi produsen minyak dan gas terbesar ketiga di Asia Tenggara. Dengan total produksi minyaknya mencapai 180.000 barrel per hari. Sektor minyak dan gas ini menyumbang 99% komoditas ekspor Brunei dan menyumbang 70% pendapatan negara Brunei Darussalam. Salah satu perusahaan migas terbesar di dunia yang mendominasi aktivitas pertambangan minyak bumi di Brunei Darussalam adalah Shell. Sistem pembagian hasilnya adalah 50-50. Jadi, sekarang kita tahu kan dari mana asal 70% kekayaan Brunei Darussalam? Ya, benar, yaitu dari produksi minyak dan gas alam. Sedangkan 30% lainnya berasal dari pariwisata, perdagangan, jasa, investasi, dan lain-lain. Meskipun saat ini Brunei menjadi salah satu negara terkaya di dunia, namun Brunei sangat rentan menjadi negara miskin di masa depan jika cadangan minyak mereka habis. Karena sektor ekonomi mereka hanya mengandalkan pada sektor minyak dan gas. Dan asalkan kalian tahu, kalau produksi minyak dan gas alam Indonesia sebenarnya jauh lebih besar daripada Brunei. Jika produksi minyak Brunei mencapai 180.000 barrel per hari, nah Indonesia bisa mencapai 650.000 barrel per hari. Loh, tapi kenapa Brunei bisa menjadi negara kaya dengan minyaknya sementara Indonesia tidak? Jawabannya sangat sederhana, karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang harus ditanggung 800 kali lipat lebih banyak daripada Brunei. Brunei mampu memproduksi 180.000 barrel per hari untuk 428.000 jiwa. Hitungan kasarnya adalah 1 barrel untuk 0,42 jiwa. Sedangkan Indonesia memproduksi minyak 650.000 barrel per hari untuk 360 juta jiwa. Dan hitungan kasarnya 1 barrel untuk 0,001 jiwa. Jadi kira-kira seperti itulah teman-teman. Dan kesimpulannya mengapa Brunei menjadi sangat kaya karena mereka memiliki cadangan minyak yang sangat banyak dengan jumlah penduduk yang sedikit. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan terima kasih telah menonton
sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.